Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Kang Deni atau Deni Saputra, yang pada kesempatan kali ini yaitu saya akan sedikit memaparkan materi yaitu mengenai sholat fardu. Adapun pembuatan materi ini tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah micro teaching yang dibimbing oleh dosen kita yaitu Ibu Maftuhah MPD. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah lancarkan serta mudahkan untuk segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat, diantaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita sebutkan, akan tetapi perlu kita syukuri. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang selalu bersyukur. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada keharibaan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita bacakan menjadi syafaatul ujma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih itu salat fardu. Tentu di kalangan kita, apalagi di Indonesia ini mayoritas kebanyakan umat muslim yang tiap harinya itu pasti mengerjakan yang namanya sholat fardu. Baik itu dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, serta isya. Adapun pengertian sholat fardu di sini, sholat fardu berarti beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan secara wajib pada waktu yang telah ditentukan. Pak, kenapa waktu sholat itu harus pada waktu yang telah ditentukan? Apakah kagak boleh kita sholat tiap menit, tiap jam, tiap detik? Nah, mengenai sholat, sebenarnya pada dahulu itu sholat bukan terbagi menjadi 5 waktu yang seperti sekarang ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, mengenai sholat fardu ini ada suatu masa atau peristiwa yang sering kita dengar yang namanya Isra wal Mi'raj. Nah, Isra wal Mi'rajnya inilah hadiah untuk kita sebagai umat muslim, umat Nabi Muhammad, yaitu mendapat keistimewaan, yaitu diwajibkan untuk melaksanakan yang namanya sholat. Adapun macam-macam sholat fardu dan waktunya, yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 2, betul. Dan waktunya itu untuk sholat subuh, waktunya setelah terbit fajar sampai sebelum terbenam matahari. Nah, terbit fajar itu biasanya jam 4:30 ya kalau untuk sekarang itu, dan sampai sebelum terbitnya matahari. Jadi, Pak, aduh saya kesiangan, gimana dong?
saya belum sholat subuh nih, bangun jam 10. Aduh gimana ya. Nah mungkin untuk sekolah nanti bisa dikodok ya, karena itu telat melaksanakan sholat fardu subuh ya, yang tadi. Akan tetapi tidak sholatnya ini disebabkan oleh apa? Jangan mentang-mentang ketika kita udah tahu hukumnya, kalau telat itu gak apa-apa, mungkin dimakfu. Akan tetapi dengan niatnya seperti itu akan menjadi dosa untuk kita. Akan tetapi kalau memang betul-betul kesiangan karena kita mungkin, contoh misalkan habis taklim atau apa sampai jam 2 malam, jam 1 malam, jadi kita kurang tidur, akhirnya kesiangan bangun jam 10, insya Allah itu karena memang tidak disengaja ya. Yang kedua yaitu ada yang namanya sholat fardu zuhur, yang dimana waktunya itu setelah matahari sedikit tergelincir dari tengah atau sedikit condong ke barat. Nah, waktu sholat zuhur ini sering kita lakukan di antara jam 12 kurang atau jam 12 pas ya. Itu. Baru ada sholat asar. Sholat asar ini kapan Pak waktunya? Sholat asar itu waktunya setelah matahari benar-benar condong hingga sebelum terbenam. Pak, sholat asar ada berapa rakaat sih Pak? Ya contoh ya, sholat asar itu ada 4 rakaat. Akan tetapi ketika dibarengi dengan sholat qobliyah sebelum kita melaksanakan sholat fardu asar, entah itu qobliyahnya mau 2 atau 4 rakaat, itu bisa tergantung kita ingin melaksanakannya. Lalu ada sholat maghrib, yang mana sholat maghrib ini waktunya itu ketika matahari terbenam, biasanya sekitar jam 6 kurang ya. Sampai kapan waktunya berakhir? Sampai isya. Kenapa? Makanya sholat maghrib itu kan waktunya sedikit. Usahakan ketika terdengar suara azan langsung kita bergegas untuk ambil wudhu dan melaksanakan yang namanya sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu waktunya sedikit. Yang terakhir atau yang kelima yaitu sholat isya, yang mana waktunya itu saat bayang-bayang matahari benar-benar hilang. Jadi setelah maghrib itu biasanya matahari masih ada ya, setelah maghrib. Akan tetapi setelah isya itu matahari hilang. Jadi waktunya saat bayang-bayang cahaya matahari benar-benar hilang. Dan untuk sholat isya ini waktunya sangat panjang, sampai ketika kita contoh misalkan, Pak saya belum sholat isya nih jam 8, bisa jam 9, bisa jam 10, bisa jam 11 dan lain sebagainya, asal jangan kelewat subuh ya. Itu. Akan tetapi banyak di kalangan kita di Indonesia ini kadang mengaku umat Islam, KTP-nya Islam nih, akan tetapi kalau misalkan dengar azan Allahu Akbar, baru azan. Setelah baru azan, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, baru qomat. Nah, banyak sekali orang-orang Islam sekarang ketika ada panggilan-panggilan sholat, dia lalai ya. Jangan kita melalaikan yang namanya kewajiban sholat fardu. Adapun niat sholat fardu yang dikerjakan sendiri ya, Bapak ucapan kalimatnya. Yang pertama yaitu sholat subuh. Bagaimana niat sholat subuh? Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada an lillahi ta'ala. Itu niat sholat fardu yang dikerjakan sendiri. Akan tetapi untuk sholat fardu yang dikerjakan entah itu makmum ataupun imam, itu berganti ya di kalimat adaannya itu. Contoh misalkan di salat subuh,
usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nah, kalimat imaman ini kita posisi dalam menjadi imam. Kan tetapi kalau kita sebagai makmum, kalimatnya berganti lagi. Contohnya misalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu pengucapan atau niat sholat subuh. Selanjutnya ada yaitu niat sholat zuhur. Kalimatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dia perlu diingat lagi, adaan itu untuk sendiri, makmuman untuk kita menjadi jamaah, dan imaman kita menjadi seorang imam. Dan selanjutnya ada niat untuk sholat asar. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan salat maghrib usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir yaitu usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Nah, itu imam ya. Dalam hati pun kita berucap ketika usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Contoh Allah. Dan ketika kita mengangkat kedua tangan untuk takbir, dalam hati pun kita berniat. Contoh misalkan Allah. Nah, Allahnya itu jangan berhenti, tapi kita Allah jangan pengucapan Allahnya jangan berhenti, dan di dalam hati kita berniat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat makmum contohnya lillahi ta'ala. Itu karena niat itu di dalam hati bukan dengan ucapan. Akhirnya makanya ketika kita sholat itu kita harus pasang niat yang benar, hati yang tenang, agar kita mendapatkan kehusuan serta konsentrasi yang khusus ya. Kenapa? Karena kita mau menghadap Sang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, usolli fardul subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lil ma'muman lillahi taala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya setelah takbiratul ihram kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya ketika sudah membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah pendek. Contohnya kita baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya ketika kita sudah membaca surah Al-Fatihah,
kita ruku membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi, serta bangun sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamd. Selanjutnya sujud membaca kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali, lalu duduk di antara 2 sujud, yaitu membaca kalimat rabbighfirli warhamni wazburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya sujud lagi dan tahiyat. Dan at-tahiyat ini kita terbagi menjadi contoh. Di sholat subuh itu tidak ada tahiyat awal. Akan tetapi di sholat maghrib, isya, subuh, dan asar itu ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Adapun itu adalah tata cara sholat dan gerakannya ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini berkenaan dengan sholat fardu serta tadi tata caranya Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.